और देश के दुश्मनों के बीच। Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film aksi India dengan judul Tiger 3. Film ini bercerita ketika Tiger, agen rahasia dari India, dan agen rahasia dari Pakistan yaitu Zoya, yang kembali bersatu menghadapi ancaman pribadi yang mengerikan dari seorang teroris pendendam demi penyelamatan putra mereka yang terancam meninggal. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada Oktober tahun 1999. Diperlihatkan kehidupan Zoya kecil dengan ayahnya. Mereka dari negara Pakistan yang memilih tinggal di Amerika. Namun suatu waktu, sebuah telepon mengabarkan padanya tentang adanya kerusuhan di Pakistan. Sang ayah ternyata agen khusus dari negaranya yang sedang mengasingkan diri. Dan tak lama dari itu, ia harus tewas di dalam mobil yang meledak tepat di hadapan putrinya. Zoya berduka namun memilih untuk tidak menangis. Dengan ditemaninya tangan kanan ayahnya yaitu Etis. Dan dari sinilah Zoya memutuskan untuk bergabung dengannya menjadi anggota ISI. Scene beralih pada masa kini di New Delhi. Kepala RAW baru yaitu Madhili Menon. Ia sedang menelpon Tiger sebagai agen khusus negaranya, memberikannya misi untuk menyelamatkan mantan pawangnya yaitu Gopi Arya. Ia ditangkap saat mencoba mendapatkan informasi tentang misi berbahaya yang sedang direncanakan oleh Pakistan. Dengan keahliannya, Tiger berhasil menemukannya. Gopi Arya sedang diamuk oleh kawanan. Setelah beradu kekuatan dengan musuh, Tiger berhasil menyelamatkan Gopi dan membawanya kembali ke India. Di tengah tenaganya yang terkuras dan luka parah yang didapatkannya selama misi tersebut, Gopi mengungkapkan kepada Tiger bahwa Zoya juga merupakan bagian dari misi yang sedang dirancang oleh Pakistan. Sebelum kemudian, Gopi meninggal dunia. Setelah menyelesaikan misinya, Tiger pulang ke rumahnya. Pada permulaan film ini, diperlihatkan Junior, putra sematawayang mereka yang sudah besar, sedang mendapatkan perawatan dengan dokter yang baru dilihatnya. Ia adalah Dr. Hoffman. Mendapati kedatangannya, Zoya mencoba menenangkan Tiger agar tidak cemas. Hari-hari berikutnya, Tiger melalui waktunya dengan penuh kecurigaan terhadap Zoya. Ia mengawasi setiap gerak-geriknya. Perasaannya yang terlalu dalam padanya membuat Tiger tersiksa. Hingga pada suatu hari, saat Zoya pergi bersama Junior, Tiger memutuskan untuk meneliti laptop yang sering dibukanya. Dan terakhir, satu barang yang disembunyikan Zoya. Namun, ia kembali tidak menemukan apapun yang mencurigakannya. Maka akhirnya, Tiger memupuskan rasa kecurigaan padanya dan kembali seutuhnya untuk Zoya. Bersama mereka dihentikan pada satu berita yang datang dari Pakistan. Perdana Menteri dari Pakistan sedang mengumumkan tentang kerjasama perdamaian dengan negara India. Maka pada saat itu, Zoya mengambil kesimpulan jika Perdana Menteri akan menjadi incaran oknum untuk mencelakainya. Pada pagi harinya, kepala RAW kembali menelponnya. Tiger kembali ditugaskan pada misi lain untuk menjaga tersangka bernama Gibran Sheikh di Rusia. Pemuda itu memiliki informasi rahasia mengenai misi Pakistan dan telah melarikan diri ke Rusia ketika dia dan Gopi terungkap. Dan dengan keahliannya, Tiger telah menemukannya. Dengan memberikan sedikit ancaman, Tiger mengarahkan langkahnya sebelum akhirnya keduanya bersama. Namun tiba-tiba saja, seorang pengendara motor datang dan mengincar nyawa Gibran. Saat memberikan perlawanan, betapa terkejutnya Tiger. Ternyata yang ia lawan adalah Zoya. Maka Tiger kembali menggiring langkahnya tanpa melukainya. Sedangkan Zoya masih belum tersadar jika lawannya adalah suaminya. Setelah dengan segala upayanya, Zoya jatuh dalam dekapan tangannya. Tiger mulai menampakkan wajahnya dengan penuh kekecewaan.
Zoya mencoba menerangkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun seseorang datang memukul Tiger hingga tak sadarkan diri. Tiger kemudian ditangkap dan dibawa ke Etis Rahman. Ia adalah mantan agen ISI. Pada scene inilah diingatkan dengan pemuda bernama Etis yang dulu merawat Zoya, kini telah menua dan berkuasa. Ia telah berubah menjadi mafia kelas dunia yang memiliki misi untuk memegang otoriter negara Pakistan. Demi untuk melancarkan misinya, kali ini ia menggunakan Junior untuk mengancam Zoya. Ada dendam masa lalu terhadap Zoya dan Tiger yang membuatnya harus kehilangan kedudukannya. Scene kembali 12 tahun yang lalu, saat Zoya dan Etis masih menjadi wakil direktur ISI, tepat pada pertemuan perdamaian antara India dan Pakistan. Sang jenderal memerintahkan Etis untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Namun nyatanya, ia secara pribadi menolak pertemuan perdamaian ini. Pada scene ini diperlihatkan gadis bernama Sena yang merupakan kekasihnya. Sesaat kemudian Etis memberikan perintah terhadap Zoya untuk membunuh Menteri India yang mewakili dalam acara perdamaian. Zoya yang secara tegas menolaknya dikurung dengan tangan terikat. Namun kecerdasannya membuatnya berhasil membongkar rencana Etis dengan menyambungkan telepon ke delegasi India yang kebetulan dipimpin oleh Tiger yang saat itu datang sebagai agen khusus India. Karena hal inilah Sena tertembak Tiger hingga mati saat mengambil alih tugas Zoya dalam penembakan seorang menteri dari India. Setelah kejadian malam itu, pangkat Etis dilepaskan. Ia tak lagi digunakan di negaranya. Etis merasa kecewa, padahal rencananya demi untuk membalaskan dendam negaranya. Scene kembali pada masa kini. Diperlihatkan Junior sedang sekarat. Di sisinya terlihat Dr. Hoffman yang beberapa lalu juga berada di rumahnya memberikan suntikan yang sama. Hal ini membuktikan jika Zoya sudah terancam sejak lama tanpa sepengetahuan Tiger. Zoya melakukan misinya seorang diri demi menyelamatkan nyawa putranya. Kemudian Tiger ikut mengambil alih tugas Zoya saat melihat Junior semakin sekarat. Dengan permintaan agar Etis dengan segera memberikan penawar untuk putranya. Tiger dan Zoya kemudian terpaksa berangkat ke Istanbul. Sebelumnya Tiger meminta bantuan temannya yang satu tim di Rau. Ia memberitahukan jika kali ini adalah misi personal. Ia dan Zoya akan mencuri sebuah kota dalam berangkas. Sebelum menjalankan misinya, mereka merencanakan berbagai tugas dengan harapan misi berjalan dengan lancar. Karena jika ketahuan, maka mereka akan berstatus menjadi buronan negara. Misi pun dimulai. Zoya mendapatkan misi untuk dapat mengkopi skanan mata dari gadis Cina ahli bela diri untuk membuka sandi berangkas tersebut. Namun tak lama misinya terbongkar dan keduanya beradu kekuatan. Sedangkan Tiger, ia bergerak cepat masuk ke dalam pangkalan menuju brankas penyimpanan kota tersebut. Ia juga harus berhadapan dengan para penjaga di sana. Setelah Zoya berhasil mengirim salinan matanya, Tiger berhasil mencuri kotak tersebut dengan bantuan tim Raunya. Saat ia hendak melarikan diri, polisi Istanbul datang mengepungnya. Tiger menghindarinya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memberikan kotak tersebut kepada Zoya dan menyerahkan diri karena telah terkepung. Di sisi lain, setelah mendapatkan kotak tersebut, Zoya berlalu pergi meninggalkan 3 tim Rau lainnya dan mensegerakan bertemu dengan Etis untuk menyerahkan kotak yang berhasil dicurinya untuk membebaskan Junior. Pada pertemuan itulah Zoya dikejutkan dengan rencana Etis yang dengan sengaja ingin menjadikan Tiger sebagai penjahat dunia karena terbukti telah mencuri kotak yang berisi kode PAL milik Pakistan dan Tiongkok. Kedatangan petugas polisi itu adalah ulah Etis yang melaporkannya. Kini Tiger dan Zoya telah terjebak dalam rencananya menjadi pengkhianat negaranya masing-masing. Penangkapan Tiger atas pencurian PAL sedang digiring ke sel tahanan yang dahulu ditinggali Etis saat ia dipenjarakan. Tiger disiksa saat diinterogasi. Pada saat inilah ia justru menggunakan kesempatan emasnya mengambil senter yang ada di dekatnya. Scene memperlihatkan permasalahan antara dua negara. Hal ini sangat mempengaruhi proses perdamaian Pakistan-India.
Maka karena itu, kedua negaranya saling memburu keberadaan mereka, terkhususnya di Pakistan. Sang jenderal sedang memprovokatori Perdana Menteri untuk memutuskan hukuman gantung mati kepada Tiger yang berstatus teroris India. Setelah dari pertemuannya dengan Perdana Menteri, kini sang jenderal Haq mempertemukan Tiger dengan Tuan Etis. Ternyata keduanya telah bekerja sama hingga sejauh ini. Pada saat itulah Etis mengungkapkan rencana balas dendamnya untuk melenyapkan India. Di jauh sana, dalam penjara prajurit Pakistan, dengan tenang Tiger memikirkan jalan keluar dari sel tahanan ini. Sebelum kemudian Tiger mendapatkan kode dari luar jendela. Bantuan telah datang padanya. Maka dari itu untuk mempermudah aksinya, Tiger mulai merakit baterai dan senter kecil yang dicurinya untuk dijadikan sebuah bom. Aksinya pun berjalan dengan sangat lancar. Sebelum kemudian bantuan dari Patan datang. Setelah mendapatkan bantuan dari Patan, Tiger berhasil meloloskan diri, lalu ia pergi ke Istanbul untuk bertemu dengan Hasan kecil yang dahulu pernah diselamatkannya. Kini berkat Zoya dan Tiger, Hasan bekerja sebagai hacker. Di sisi lain, petugas ISI dan Rao yang mencari keberadaan Zoya dan Tiger justru kembali menyatu setelah mendengarkan alasan Zoya mencuri PAL. Setelah itu, mereka mendapatkan informasi dari Tiger tentang rencana Etis pada tanggal 14 Agustus dalam perayaan kemerdekaan Pakistan. Ia akan menyerang Perdana Menteri Pakistan. Maka dengan segera mereka merapat dan berbagi tugas dalam penyelamatan Perdana Menteri serta mengincar Etis yang harus ditangkap dan diadili. Pagi harinya misi mereka jalankan. Mereka masuk dalam istana Perdana Menteri dengan menyamar menjadi petugas logistik. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka berbagi tugas. Hasan fokus pada kameranya. Ia menjadi petunjuk arah untuk timnya. Setelah berhasil menyandra tangan kanan Perdana Menteri, mereka akhirnya bertemu dengannya. Ia memasang bom pada pegawainya dengan tujuan agar Perdana Menteri mendengarkan perkataan mereka. Tiger dan Zoya mengungkapkan tentang pencurian PAL, beserta membocorkan rencana Etis untuk menggulingkannya. Setelah itu, Tiger meminta Perdana Menteri untuk bersembunyi. Pada akhirnya Perdana Menteri menyetujuinya setelah mendapati telepon anak buahnya yang memberitahukan keberadaan Jenderal Haq. Sebelum kemudian terdengar tembakan. Mencoba saluran telepon lainnya, namun terputus. Jenderal Haq beserta anak buahnya telah sampai di dalam istana untuk mengincar kematian Perdana Menteri. Sesampainya Jenderal Haq di ruangannya, Perdana Menteri telah meninggalkan tempat. Pegawai yang terancam bom tadi memberitahukannya jika Perdana Menteri menuju ke bunkernya. Jenderal Haq pergi meninggalkan ruangan dan mengejarnya. Zoya melawan para tentara yang berdatangan. Sebisa mungkin ia melindungi Perdana Menterinya. Jika sesuatu terjadi padanya, maka orang yang akan tertuduh dalam insiden ini adalah dirinya dan Tiger. Di sisi ruangan lainnya, Tiger memerangi para prajurit. Setelah Perdana Menteri berhasil aman masuk dalam bunker, melalui petunjuk Hasan, Zoya dan Tiger mengepung keberadaan Jenderal Haq dan berhasil menangkapnya. Sebagian dari mereka, Tiger meminta berpencar di gedung teratas untuk mengawasi keberadaan Etis. Dan tak lama dari itu, yang ditunggunya datang. Namun persiapan rencana penembakannya gagal karena ternyata dua dari mereka yang dari ISI adalah mata-mata Etis. Karena terkejut sesaat, ia melihat bagaimana Etis menyerahkan kode PAL tersebut kepada salah satu dari anggota ISI. Ia bertindak seolah telah menyelamatkan negaranya. Di luar istana, para wartawan telah menyerbu berita. Maka dengan ini Zoya dan Tiger melepaskan Jenderal Haq dengan membidiknya dari kejauhan. Ia diminta untuk mengungkapkan kebenaran di depan media. Namun sayang, rencananya gagal. Dari kejauhan, Etis telah menembaknya terlebih dahulu. Setelahnya, ia melakukan siaran langsung. Ia menyatakan jika dirinya telah berhasil mengambil kode PAL dari tangan Perdana Menteri. Ia sengaja mengumumkan kepada publik demi mengembalikan pangkatnya terdahulu.
Bahkan Atis menuduhkan jika kematian Jenderal Haq adalah perbuatan Tiger. Atis meyakinkannya dengan memperlihatkan Karan di sisinya yang merupakan bagian dari anggota RAU India. Ia mengakhiri plotnya dengan mengatakan jika ia akan menangkap penjahat India untuk negaranya. Kejahatan Atis masih berlangsung setelah menembak anggotanya dari ISI serta membunuh Karan dengan sangat keji. Tiger menjadi orang paling bersalah atas kematian Karan. Dari anggota ISI masih tersisa satu orang, yaitu Javad. Maka dengan kecerdasannya, Tiger memanfaatkannya. Ia menghubunginya dan mengatakan keberadaannya dan Zoya. Bahkan Perdana Menteri juga bersuara jika ia akan menyerahkan diri dan mengungkapkan kode rahasia bunkernya. Pada detik ini, Tiger masih bersandiwara seolah ia tidak tahu jika Atis merekam pembicaraan mereka. Dengan sengaja, Tiger mengungkapkan rencananya. Rencana pertama mereka berhasil. Para tentara di bawah komando Atis terkecoh. Setelahnya, mereka mendapat serangan dari Tiger dan Zoya. Mereka berhasil meringkusnya. Sin kembali pada masa sebelum misinya. Zoya dan Tiger telah mengetahui gelagat kedua anggota ISI terlebih dahulu. Zoya menemukan bukti dari panggilan telepon Javad. Ternyata ia adalah saudara kekasihnya yang telah meninggal. Di pertengahan jalan rencana mereka harus tergagalkan ketika Hasan tertangkap. Dan lebih mengejutkannya, Hasan memasangi dirinya dengan bom bunuh diri. Ia melakukannya untuk membayar hutang budinya kepada Tiger. Tepat setelah ledakan itu, Tiger tertangkap namun tidak untuk Zoya. Tiger digiring menuju ke bunker milik Perdana Menteri. Sampainya di sana, Atis tidak menemukan satu orang pun di dalamnya. Dengan cepatnya, Tiger bertindak menghabisi tentara di dalam ruangan, kemudian menutup bunkernya. Pada scene ini diperlihatkan sesaat setelah ledakan. Tiger meminta Zoya untuk segera membawa Perdana Menteri ke ruangannya. Dan kini, Atis kembali terjebak oleh rencananya di dalam bunker. Sedangkan di sisi lainnya, Zoya telah berhasil membawa Perdana Menteri di ruangannya untuk melakukan siaran langsung. Perdana Menteri mengungkapkan segala kebenaran yang sedang terjadi. Tiger dan Zoya bersama tim telah terbebaskan dari tuduhan. Perkelahian sengit masih berlangsung di dalam bunker antara Tiger dan Atis. Pada akhirnya Tiger berhasil menghabisi Atis. Kemudian Zoya datang padanya. Zoya mengungkapkan kekecewaan atas perubahan Atis, pemuda yang telah merawatnya. Kemudian film ditutup dengan penampilan musik India di tanah Pakistan yang dipersembahkan langsung oleh Perdana Menteri. Hal ini menandakan jika Perdana Menteri masih menggenggam erat perdamaian dua negara ini. Film diakhiri dengan kembali menghilangnya Tiger. Ia kembali memilih menghabiskan waktunya bersama istri dan putra tercintanya. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.